Kembali lagi di Aceh Jino, pemirsa, masih dengan sahabat-sahabat saya dengan tema kita hari ini muda, inspiratif. Buat Anda juga yang ingin bergabung silahkan di interaktif kami di 0822 7255 7272. Ya memang tadi buat mungkin Anda yang baru bergabung sudah hadir di studio sahabat-sahabat saya itu ada Bang Fadli yang merupakan juga juara ke-7 dari aksi di salah satu TV nasional di tahun 2018 dan juga juara 2 pembimbing umroh se-Asia, dan tadi juga dia sudah menceritakan bagaimana prestasi-prestasinya di tingkat nasional dan perjalanannya. Juga ada Bang Mulia Khan, ini juga dengan kisahnya yang sesimpel dan semulia itu, padahal ada beberapa masalah pribadi yang akhirnya membuat dia mendirikan satu private yang kemudian menjadi juga juara nasional di tahun yang sama 2012 saat dia mendirikan private tersebut. Dan juga ada Bang Wahyu Rezeki yang ini dengan tagline-nya kece, Bang Wahyu kece ya kalau memang biasanya dia sebutkan. Ini juga founder HCI yang memang di awalnya ini sempat tidak lulus UN, tapi sekarang dia bisa mendirikan satu lembaga public speaking juga dan banyak lainnya. Dan kita pengen ini dulu nih, kita pengen tahu aksinya dari Bang Fadli seperti tadi yang sudah kita janjikan ke pemirsa nih. Bang Fadli, nama lengkapnya Muhammad Zulfadli Razali ya. Dan juga salah satu adik dari penyanyi Aceh nih pemirsa ya. Jadi nggak jauh-jauh ya, memang buah nggak jauh jatuh dari pohonnya ya. Juga masih di belakang kamera juga ya Bang ya. Oke Bang, mungkin boleh dong ditampilin ke kita semua aksinya, yang salah satu aksi aja dari yang kemarin. Oke Bang, silahkan. Boleh berdiri, silahkan. Panggung milik Anda. Sebenarnya kalau melihat apa tuh ya, untuk tampil kayaknya kurang ya. Cuma saya ingat yang di 2013 itu. 2013 ceritanya yang perlombaan internasional bahasa Melayu. Karena bahasa Melayunya kurang, saya sering nonton Upin Ipin. Oke. Yang saya ingat enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sejari itu pemuda yang beliau yang kreatif, inovatif, yaitu beliau yang sopan dalam cakap, santun dalam sikap, bersahaja dimanapun dia berada. Ini milik Mamil ini ya. Jadi itu yang saya ingat terus itu ketika tampil, dan itu juga mungkin jadi pertimbangan dari kawan-kawan ya yang melihat, wah ini Melayu banget. Ini Melayu banget, sopan dalam sikap, santun dalam cakap, bersahaja dimanapun dia berada. Bersahaja. Luar biasa. Nah ini dengan gara-gara nonton Upin Ipin ini. Dipaksakan nonton Upin Ipin karena memang mau perlombaan. Tapi ada gaya-gaya khas nggak Bang saat tampil yang kemudian menjadi ciri khas dari Fadli dari Aceh ya? Iya, ciri khas yang saya pakai waktu itu lebih ke, saya suka membawa budaya daerah, kearifan lokal daerah. Jadi setiap tampil itu apakah dimulai dari syair. Kalau yang di Malaysia saya pakai syair sistem Malaysia. Jadi begitu tampil, makna beliau sebenarnya yaitu diciptakan seorang insan lembut hati, bak redup pandang, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya jika terkenangkan, aduhai. Masya Allah, syair Siti Nurhaliza ya Pak? Iya. Oh, kalau syair dari Aceh ada nih? Syair dari Aceh? Ada. Kalau syair dari Aceh itu ketika yang di aksi itu saya pakai syair dari Aceh. Itu rata-rata tuh semua syair kesenian tari kita semua itu. Contoh yang paling membekas dari juri apa Bang? Itu juri pada saat itu kan yang ini. Iya, kalau yang syair Aceh itu yang paling membekas Assalamualaikum warahmatullahi
Jaro 12, aduh jumalah, dari jauh kaki melangkah, di aksi bertuah kita bersua. Wah, luar biasa ya. Jadi itu yang jadi setiap penampilan saya selalu itu dijadiin apa ya namanya, kunci ya, dijadiin kunci. Kalau udah Fadli berarti awal dibuka dengan syair. Fadli berarti dibuka dengan syair karena mentor sendiri itu membentuk karakter kita. Baik, jadi setiap orang itu, setiap peserta punya karakternya sendiri. Kalau Fadli berarti mungkin di syair, yang peserta ini mungkin di pantun, yang ini di puisi, yang ini di ngebandnya gitu. Jadi dibentuk supaya tidak sama. Karakter Fadli di syairnya. Di syairnya itu, dan itu jadi pengalaman ya. Jadi pengalaman yang luar biasa. Mungkin untuk kawan-kawan atau adik-adik ini yang selalu saya motivasi ke mereka. Sekarang juga ada adik-adik yang di ini Bang, yang dilatih, yang di ada. Untuk sekarang ada di Lembaga Duta Aceh. Lembaga Duta Aceh itu niat besarnya pengen menampung semua anak-anak yang berprestasi yang dari Aceh. Cuman belum kesampaian karena ada aktivitas sendiri yang sedang, yang Cigu tadi ini. Jadi yang saya cuman ngambil beberapa anak itu yang memang siap untuk ikut event lebih ke dai atau pidato. Baik, lembaga duta ya Bang ya. Lembaga Aceh. Duta Aceh. Tapi sebelum ke situ nanti kita jauh-jauh kita kepoin. Ini ke Bang Mulya Khan Bang ya. Pebisnis juga dengan kisahnya yang luar biasa ya kalau kita bilang. Tapi bicara bisnis ya Bang, ini kan juga naik turun. Apa yang membuat Bang Mulya 2012 sampai 19 sekarang tetap konsisten gitu loh di ini? Nah, jadi sebenarnya kisah bisnis saya itu nggak seperti cerita di kompetisi ya. Nah, jadi sebenarnya bisnis itu ya betul naik turun. Jadi tahun 2016 saya bangkrut. Saya dijebak hutang 1,5 miliar. 1,5 miliar. Semua aset saya dicabut. Jadi 4 cabang bimbel saya tutup saat itu. Kuliner saya tutup. Dan saya terjebak oleh debt collector, saya ditekan-tekan, diancam-ancam, gak pas sama investor. Kenapa? Ya karena kesalahan saya, keterbatasan ilmu saat itu. Jadi saat itu saya masih belum terima kasih, ya Allah kok kayak gini masalah ya Allah. Tapi ketika saya sadar bahwa saya ini adalah salahmu Mulya, gak belajar, gak ngerti keuangan, gak ngerti negosiasi, gak paham pasar. Sehingga saya pengen pesan sama anak-anak muda, bahwasanya pemenang itu bukan di kompetisi sebenarnya. Bukan di kompetisi saja ya. Tapi pemenang yang sebenarnya adalah di lapangan. Nah, jadi pemenang yang sebenarnya adalah gimana caranya usahanya itu bisa bermanfaat buat sekitarnya. Baik. Nah, jadi saat itu ego saya masih main di menunjukkan akunya. Oh saya pemenang. Juara nasional ya. Udah nasional. Nah, sehingga itu salah. Jadi sebenarnya alasan kita supaya bisa bertahan adalah fundamentalnya. Alasan apa? Karena masih mau bertahan. Nah, jadi Allah memberikan saya sebuah masalah, kejebak hutang 1,5 M. Saya ditinggalkan sama tunangan saya pada saat itu. Waduh. Tapi udah sekarang gimana tunangannya Bang? Balik lagi ya? Tunangannya balik lagi nggak? Oh yang baru berarti. Yang baru. Waduh. Nah, jadi ada sebuah sesuatu. Sebenarnya saya termotivasi. Titik balik saya ketemu sama Bang Wahyu. Bang Wahyu bilang katanya bahwasanya mungkin itu titik balik Mulya. Nah itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya, sehingga saya coba lagi bangkit kembali. Jadi saya berpikir gini, mungkin ini adalah titik balik dan saya akan bisa melihat siapa pengkhianat, siapa teman saya, siapa yang peduli sama saya saat saya di bawah. Dan saat itu emang ada satu orang yang peduli, namanya istri saya, namanya Satriawati. Jadi beliau saat saya lamar, sebelum saya saat itu mau di istilahnya gimana ya, saking parahnya saya mau dijebloskan ke penjara dikarenakan hutang. Dengan hutang yang tadi ya. Hutang, dan karena saya tidak paham tentang itu pada saat itu. Nah sehingga dan saya masih down, ditekan-tekan, sehingga saat itu saya daripada saya nanti menyesal, saya ungkaplah perasaan ke orang yang saya suka. Lahirlah bidadari ya Bang Mulya ya. Saat saya lamar apa dia bilang,
kalau mau nikah dengan saya, nikah kita dulu, hutang sama-sama kita selesaikan. Waduh, Waduh. Masya Allah. Sehingga itu menjadi awal saya bangkit lagi, saya buka lagi. Istrinya nonton nggak nih? Istrinya nonton. Oh, mau diucapin sesuatu buat istri tercinta? Ya boleh. Jadi untuk istriku tercinta, terima kasih atas dukungannya, semangatnya, semoga kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Amin, amin. 2012 jadi juara 1 nasional, tapi 2016 bangkrut, ditinggal tunangan, dikejar-kejar debt collector, hampir masuk penjara. Tapi luar biasa ya dukungan dari orang-orang yang tadi ya Bang, Iya betul. yang dekat. Apalagi yang buat pembelajaran yang utama yang Bang Mulia dapatkan di proses beberapa tahun dari 2016 khususnya sempat sangat-sangat terpuruk. Jadi saat terpuruk biasanya terkadang kita semakin terjepit. Jadi satu hal yang perlu penting adalah gerak aja dulu, mencoba yang baik, nggak mau main riba lagi, kemudian minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita ini kan, walaupun mereka nggak maafin. Kalau uangnya kita bayar baru mereka maafin. Nah, gitu. Intinya itu dulu ya. Itu. Jadi saya pernah ajak negosiasi, ketemu saya mau beritikat baik, pengen selesai, tapi nggak bawa apa-apa, udah nggak punya solusi gitu. Jadi saya Bismillah, saya mulai lagi dari awal ngajar lagi di bimbel sana sini, ngajar di sekolah-sekolah lagi, bangun lagi bimbel digitalnya bersama istri berdua. Nah, bangun sehingga sampai menciptakan buku sekarang yang namanya Abnormal Trick. Abnormal Trick. Jadi itu trik tentang CPNS, karena sekarang lagi maraknya CPNS. baik. Jadi trik tersebut kita bisa menjawab soal TIU di bawah 10 detik. Wow. Menggunakan trik. Menarik ini ya, yang lagi yang lagi sangat dicari ya. Iya, gitu. Karena memang kadang susah di ada TIU, ada TWK ya. Iya. Jadi ini untuk TIU bagaimana dapat menjawab soal dalam 10 Detik, di bawah 10 detik. Di bawah 10 detik. Ini luar biasa sekali ini Bang Muliakan dengan ceritanya yang sangat inspiratif ya. Bisa bangkit dengan segala masalah tadi ya. Kalau saya mau ke Bang Wahyu nih sekarang. Wahyu Rezeki MIKOM, sempat nggak lulus UN tapi jadi MIKOM, terus sekarang punya CHCHT-nya. Iya. CHCHT itu ini ya dari Certificate Hipnosis dan Hipnoterapi. Jadi dia ini semacam kelas tambahan sebenarnya, kita ikut pelatihan dan ini bersertifikat. Nah, jadi saya lebih senang dalam dunia pengembangan diri sebenarnya ya. Jadi saya banyak melihat, men-searching lah begitu, kira-kira apa nih yang bisa menambah keilmuan saya yang memang ini gua banget gitu. Nah, saya ingin menemukan diri saya, karena tadi kan saya melihat jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya wah ini kayaknya cocok saya ngambil hipnosis dan hipnoterapi. Nah, hipnosis ini sebenarnya kan bagaimana teknik komunikasi meyakinkan orang lain sebenarnya, mempengaruhi orang lain. Nah, kita sebagai motivator, sebagai public figure kan kita harus punya kemampuan bagaimana dengan kata-kata kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, konsep saya hari ini kan public speaking ya. Nah, mungkin orang banyak melakukan public speaking dengan berbagai hal tekniknya. Nah, di sini keunikan yang saya coba angkat di public speaking adalah hypnotic public speaking. Ya itu deh, hipnosis dan hipnoterapi tadi ya. Nah, biasanya hipnoterapi itu lebih kepada terapi kesehatan. Nah, tapi saya hari ini bagaimana dengan kata-kata kita ini bisa merubah orang. dihipnotis. Iya, ya, dihipnotis. dari kata-katanya. Saya juga nggak nyangka. Ya, tadi mungkin sudah disebutkan oleh Bang Muliakan mungkin ya. Nah, itu ketika kami bertemu dalam satu forum gitu. Nah, kita ngobrol panjang, ngobrol gitu. Ternyata beliau mengungkapkan sendiri hari ini dan saya menjadi terharu sebenarnya. Loh, siapa saya gitu kan? Ya, Nah, jadi Wahyu, ya. nah, memang ketika itu kan memang udah senang ngobrol ya. Karena kita kan lebih interaktif ya, lebih suka ngobrol ketimbang kita ngomong di panggung mungkin akan berbeda ketika kita ngomong face to face. Nah, ternyata saya melihat begini, ketika saya ikut banyak pelatihan, banyak training, kan sekarang kita menemukan ya, ada trainer, motivator dan sebagainya. Ternyata yang dijual itu adalah pengalaman dia. Yang dijual itu adalah ketika dia gagal. Nah, gagal ini dibuat menjadi produk. Maka ketika ketemu dengan Bang Mulia ini saya kenal beliau ini udah lama. Beliau ini ketika mendapatkan predikat yang baik ketika itu menjadi wirausaha muda. Saya tahu beliau punya bimbel ya. Dan ketika kami ketemu, saya tanya, nggak ada lagi bimbelnya. Ternyata beliau lagi down ketika itu. Kita ngomong bercerita, saya bilang, Bang Mulia, ternyata memang sekarang ini orang-orang hebat itu sebenarnya dia juga punya masalah. Gitu. Nah, akhirnya
mungkin itu yang membuat terinspirasi. Nah akhirnya saya juga nggak terasa, oh berarti udah saya amalkan ilmunya. Nah sebenarnya begini, kalau saya sampaikan ke Indah, saya ini sebenarnya termasuk orang yang nggak punya apa-apa ya. Kalau dari segi kreativitas ya, tapi saya punya prinsip di sini adalah memulai itu tidak perlu menjadi hebat. Right. Ya, memulai itu tidak perlu menjadi hebat, tapi menjadi hebat itu harus memulai. Kalau sudah memulai, jangan berhenti. Selesaikan apa yang telah Anda mulai. Ini motivator nih, ketahuan. Kelihatan motivatornya ya. Iya, jadi itu Kak Indah. Nah, jadi public speaking yang kita ambil sini adalah hypnotic public speaking, yaitu berbicara itu bukan hanya eksplorasi kata, tapi dia adalah transfer rasa. Baik, ini menarik. Ya. Berbicara bukan hanya eksplorasi kata, melainkan Transfer rasa. Waduh, banyak banget ya rasa yang sudah ditransfer ya. Jadi banyak hari ini Kak Indah, ya mungkin teman-teman semuanya, kita melihat banyak orang ketika dia melakukan negosiasi. Ya, mungkin agak terkesan nepotisme, padahal bukan nepotisme. Itulah tadi transfer rasa. Jadi ketika ada sebuah produk yang kita jual, ya kita tawarkan, misalnya Fulan lah gitu, atau Ustadz Fadli gitu, kita ada produk nih, mau beli nggak? Kalau misalnya dia belum kenal kita, belum tentu dia mau beli barang kita, ya kan? Kita mau tawarin dengan berbagai retorika yang kita, orang juga masih ragu-ragu. Tapi ketika kita sudah kenal, oh Wahyu ini loh, ini. Nah, apapun yang kita jualkan barang itu mungkin dia akan nanya ke kita. Nah, itulah yang dikatakan transfer rasa. Nah, apa saja yang ada dalam transfer rasa ini? Itu tadi sifat simpati, empati, bagaimana seni mendengarkan orang lain. Ternyata komunikasi itu bukan hanya berbicara, tapi bagaimana kemampuan kita mendengar. Itulah komunikasi tertinggi. Banyak orang yang mendengar tapi tidak mendengarkan. Nah, ini yang saya kira menjadi solusi bagi kita ya, anak muda harus memiliki ini. Bagaimana kita berbicara, orang langsung yakin sama kita. Baik, ini lulusan terbaik MIKOM ini bukan? Jangan-jangan. Lulusan terbaik Master Ilmu Komunikasi. Enggak juga. Ya, gitu Kak. Itulah berawal memang dari terpuruk tadi ya. Nah, selain saya tidak lulus ujian nasional Kak Indah, saya juga broken home sebenarnya. Ya, jadi keluarga yang broken home, orang tua saya itu pisah. Saya di umur 4 tahun itu memang sudah ditinggal oleh orang tua. Tetapi di situ saya merasa ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan di saat hari libur anak-anak lain itu berjalan dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat saya juga termotivasi. Maka hari ini saya juga bergabung dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini ternyata sangat ini Kak Indah, sangat penting. Karena memang pondasinya itu ada di mereka. Dari anak-anak. Dari anak-anak. Nah, kita mungkin menyepelekan ya komunikasi anak usia dini itu, dia kan masih anak-anak. Ternyata hari ini coba kita lihat. Saya dapat ketika saya ikut pelatihan hipnoterapi itu, ternyata hari ini orang kenapa takut dengan suatu hal. Misalnya ada takut kecoa, ya, atau takut ketika melihat polisi misalnya dan lain sebagainya. Ternyata ada informasi yang nggak selesai. Ada memori masa kecil. Ada memori masa kecil. Baik. Misalnya kalau kamu nggak makan nanti kamu ditangkap, saya gitu. Nah, jadi jangan menganggap nanti ketika dia umur 15 tahun, ketika ada razia padahal dia lengkap, tapi dia takut. Kenapa? Karena mungkin ada informasi yang salah di awal. Nah, maka ini juga menjadi motivasi saya. Saya mulai dari taman kanak-kanak memang, dari anak usia dini sampai taman kawak-kawak Kak. Jadi sampai kawak-kawak ya. Jadi mantan ibu juga, berarti lansia, lanjut usia. Nah, itu juga punya segala usia ini segala usia. Nah, karena memang kita mencoba mengkampanyekan transfer rasa ini. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya kita ingin ini mungkin sampai berapa SKS nih. Tapi intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwasanya berbicara itu bukan hanya retorika ya. Bukan hanya seni berbicara kita, tapi bagaimana kita membangun emosi orang itu. Ya. Dan dia itu terpesona maksudnya. Terpesona dan apa yang kita sampaikan itu efektif. Dia bisa menerima dengan baik. Apakah Anda sudah tertransfer rasanya pemirsa? Jadi menarik sekali ya, dengan kisah-kisah dari teman-teman ini kita bisa melihat bahwasannya masalah tadi justru jadi poin yang bisa membuat kita semakin bangkit ya, semakin maju. Tapi kita akan kepo-kepoin lagi, kita akan tanya-tanya lagi di segmen terakhir nanti, dan Anda jangan kemana-mana juga, kami masih akan kembali.